Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan jaringan pada organ tumbuhan. Kita ingat-ingat lagi ya, bahwa organ pada tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun. Itu organ utama. Sedangkan organ tambahannya itu seperti bunga, biji, dan buah. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral, tempat cadangan makanan, serta memperkokoh tumbuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa akar itu biasanya berada di dalam tanah. Nah, ini ya salah satu kegunaannya adalah untuk menyerap air dari dalam tanah. Lalu bagaimana struktur morfologi dari akar? Nah, secara garis besar, struktur morfologi akar itu terbagi menjadi dua. Ada akar tunggang dan akar serabut. Pada tumbuhan berbiji, ini biasanya pada Gymnospermae, itu kebanyakan akarnya adalah akar tunggang. Sedangkan pada Angiospermae, akarnya terbagi menjadi dua. Ada akar tunggang yang biasanya ada pada dikotil, dan sedangkan akar serabut yang biasanya ada pada tumbuhan monokotil. Contohnya kalau akar tunggang itu ada pada tanaman seperti kacang hijau dan lain-lain. Kalau akar serabut contohnya itu pada jagung, terus pada padi ya. Nah, kalau kita lihat ini perbandingannya antara akar tunggang dengan akar serabut, bisa dilihat kalau akar tunggang dia memiliki yang namanya akar primer atau akar utama. Nah, di mana dalam satu akar utama itu yang paling panjang terdapat akar-akar cabang yang dinamakan dengan akar lateral. Sedangkan kalau akar serabut itu terdiri dari akar-akar cabang, jadi tidak ada akar utamanya. Bisa dipahami sampai sini? Lalu struktur anatomi akar itu dari yang terluar adalah epidermis, terus korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stel. Nah, bisa kita lihat ini perbandingan antara akar monokotil dan akar dikotil. Untuk lapisan paling luar, itu ada epidermis ya. Nah, epidermis pada akar ini terdiri dari satu lapisan sel yang berfungsi sebagai pelindung. Lalu, di dalamnya, di bawah epidermis, itu dinamakan dengan korteks. Nah, seperti yang terlihat di sini ya. Ini korteks. Korteks ini terdiri dari sel-sel parenkim yang berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan. Ada juga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, tempat ada parenkim air, kan ada juga parenkim udara yang menyimpan udara. Nah, lalu ini di bawah korteks ada yang namanya endodermis. Di dalam endodermis pada akar ini ada yang dinamakan dengan pita Kaspari yang nanti bakal berfungsi untuk tempat masuknya saluran air. Jadi kan kalau dari epidermis itu ternyata memiliki rambut akar yang berfungsi untuk penyerapan air agar lebih optimal. Air akan masuk ke sini. Nah, setelah masuk ke epidermis, lalu nanti akan ini dijaga oleh endodermis. Lalu di bawah endodermis, ini ada yang dinamakan dengan silinder pusat atau stel. Nah, jadi kalau stel itu segini ya, yang terdiri dari sel-sel parenkim dan juga jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem, di mana floemnya yang berada di daerah luar, sedangkan xilemnya yang berada di daerah dalam. Nah, xilem dan floem ini berfungsi untuk mengangkut, kalau xilem untuk mengangkut air dan floem itu untuk mengangkut, kalau xilem kan mengangkut air dari akar ke daun ya nanti. Kalau floem itu mengangkut sari-sari makanan hasil fotosintesis dari daun ke organ batang. Nih, bisa dilihat ya. Nah, organ batang ini berfungsi untuk menegakkan tumbuhan serta menghubungkan akar dan daun.
bisa kita amati ya di sini, di mana akar itu letaknya di paling bawah, sedangkan ini ada daun. Jadi batang itu ini yang menghubungkan antara akar dengan daun. Jadi di sini ada proses transformasi juga ya, entah itu hasil fotosintesis maupun air ya yang dari sini. Nah, ini sebagai penghubungnya, ibaratnya kayak jalan tolnya ya kalau di kita itu. Nah, struktur morfologi dari batang ini terdiri dari ruas dan buku. Kalau buku ini batang yang dimana terdapat seperti tonjolan-tonjolan yang merupakan cabang tempat menempelnya daun. Sedangkan ruas itu jarak antara buku yang satu dengan buku yang lainnya. Lalu struktur anatomi batang ini tidak jauh berbeda dengan struktur anatomi akar, yaitu yang paling luar ada epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stel. Nah, bisa kita lihat ini perbedaan dari batang monokotil dan juga batang dikotil. Pada lapisan yang paling luar ini sama-sama terdiri dari epidermis. Jadi epidermis itu pada batang biasanya terdiri dari satu lapisan sel. Tapi ada juga pada beberapa batang itu terdiri dari beberapa lapisan sel. Itu tergantung dari adaptasi batang-batang tersebut ya. Terus di bawahnya ini ada korteks ya, sama ya tadi kayak akar. Korteks ini terdiri dari sel-sel parenkim yang berfungsi untuk tempat cadangan makanan. Terus di sini ini jaringan dasar juga, ini dinamakan dengan parenkim ya. Nah, ini nih yang membedakan. Kalau pada batang itu endodermis, kalau antara batang dengan akar itu kalau pada batang endodermisnya itu tidak terlalu kelihatan ya. Beda halnya dengan tadi akar. Jadi kalau akar endodermisnya sangat kelihatan. Jadi kalau di sini endodermisnya tidak terlalu kelihatan. Terus yang selanjutnya ini ada silinder pusat atau stel. Nah, ini yang membedakannya antara batang monokotil dengan batang dikotil. Nah, ini kan satu berkas terdiri dari satu berkas pembuluh. Di mana kalau pada batang monokotil itu tidak memiliki kambium. Sedangkan pada batang dikotil dia memiliki kambium. Nah, bisa kita lihat nih di sini berkas pembuluh di mana yang paling luar ini dinamakan dengan floem, sedangkan yang paling dalam ini adalah xilem. Antara floem dan xilem ini terdapat seperti garisan ya yang dinamakan dengan kambium. Nah, ini dinamakan dengan kambium. Aktivitas dari kambium inilah yang menyebabkan kenapa batang itu selalu bertambah besar. Sedangkan kalau batang monokotil kan dia tidak memiliki kambium sehingga batangnya itu tidak akan terlalu membesar, terus membesar seperti pada batang dikotil. Nah, terus di yang paling dalam ini terdapat empulur yang terdiri dari sel-sel parenkim juga. Lalu yang selanjutnya ada daun. Nah, daun ini berfungsi untuk tempat fotosintesis ya. Kita sudah belajar dari SD terus kelas 7 bahwa daun itu tempat terjadinya fotosintesis. Nah, di bagian mana nih tempat fotosintesisnya akan kita bahas kali ini ya. Kita lihat dulu. Jadi kalau pada daun itu berbeda-beda ya antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lainnya. Itu tergantung dari klasifikasi dari tumbuhan tersebut. Misalnya, daun pada tumbuhan monokotil dengan daun pada tumbuhan dikotil itu berbeda. Daun pada tumbuhan monokotil itu lebih jadi ada yang sejajar. Kalau misalnya pada dikotil, dia itu menyirip. Nah, selain itu, dari struktur morfologinya juga sangat bervariasi. Contohnya, ada yang ini bentuknya kayak gini, dan beda-beda ya. Itu yang membedakannya.
Lalu, struktur anatomi dari daun itu agak sedikit berbeda dengan struktur anatomi akar maupun batang. Jadi kalau dari lapisan terluar, ini struktur anatomi daun itu terdiri dari epidermis, mesofil, dan berkas pembuluh. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Kalau pada daun itu lapisan epidermisnya itu biasanya terdiri dari satu lapisan sel, tapi ada juga beberapa tumbuhan yang memiliki lebih dari satu lapisan sel. Dan juga dinding sel dari epidermis ini mengalami penebalan sehingga membentuk kutikula. Nah, di dalam epidermis juga ini terdapat yang namanya stomata yang berfungsi sebagai jalan keluar masuknya karbon dioksida dan oksigen. Lalu di bawah epidermis ini ada mesofil. Jadi kalau mesofil itu letaknya antara epidermis atas dengan epidermis bawah. Nah, mesofil ini terdiri dari jaringan tiang atau jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau yang disebut dengan jaringan spons. Nah, pada jaringan mesofil ini terdapat klorofil yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Kalau kita lihat strukturnya, jaringan tiang itu lebih rapat daripada jaringan bunga karang. Berarti, untuk melakukan fotosintesis itu yang paling maksimal adalah di jaringan tiang atau jaringan bunga karang. Ya, jadi kita tahu ya, ternyata kalau kita lihat lagi lebih dalam di bagian daun, itu tempat terjadinya fotosintesis adalah di jaringan palisade atau jaringan tiang. Lalu, pada tumbuhan monokotil, itu karena jaringan mesofilnya tidak berdiferensiasi lebih lanjut, maka jaringan tiang dengan jaringan bunga karangnya itu tidak bisa dibedakan. Nah, kayak gitu. Tapi tempat fotosintesisnya sama di jaringan mesofil. Lalu, yang selanjutnya ini ada berkas pembuluh. Nih, berkas pembuluh ini ya, yang terdiri dari xilem dan floem. Kita ingat-ingat lagi bahwa xilem itu berfungsi sebagai pengangkut air. Berarti dari mana ke mana? Dari akar ke daun. Di mana air ini nanti akan digunakan untuk reaksi fotosintesis. Sedangkan floem, kalau floem ini berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke akar ataupun batang ya. Berarti laju jalannya xilem dengan floem ini saling bertolak belakang, jadi tidak sama ya. Kalau xilem dari bawah ke atas, kalau floem itu dari atas ke bawah. Seperti ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.